Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. 17 orang yang udah masuk, termasuk saya dengan adminnya ya. Jadi ya alhamdulillah udah ada 17 yang ikut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti bisa bertambah lagi. Saat ini saya kasih judul bincang-bincang terapi. Jadi teman-teman nanti boleh tanya mengenai apa yang ngerti. Yang kurang ngerti bisa tanyakan. Saya awali dulu dengan step by step dalam menentukan titik lintah. Ini jadi kendala kita semua biasanya. Teman-teman, kalau dalam menentukan titik lintah, garis besarnya yang harus kita pikirkan adalah definisi penyakit dulu yang pertama. Kalau memang ada definisinya nanti ya. Oh, definisinya kan seperti stroke dan sebagainya, ada definisinya. Berarti kita tinggal lihat apa yang terganggu di situ. Seperti stroke kan ada gangguan pada otak dan sebagainya, gangguan sirkulasi darah. Jadi ada beberapa poin mungkin teman-teman bisa catat ya dalam penentuan titik-titik lintahnya. Yang pertama kita cari adalah titik organ utamanya. Jadi kalau kita nanti melakukan diagnosa dan sebagainya mau ngelintah, yang pertama dicari adalah titik organ utamanya. Ya. Titik organ utama ini bisa kita lihat dari keluhan penyakit, ya definisi penyakit seperti tadi saya ceritakan. Nanti juga dipadukan dengan pengamatan lidah. Poin-poin penting yang bisa dicatat adalah kalau penyakit ini berhubungan dengan masalah sirkulasi darah atau pembuluh darahnya sendiri, ya, dan sebagian masalah pernapasan, ya sebagian masalah pernapasan berarti misal kata ada sakit paru-paru, ya kan TBC ada masalah pernapasan. Nah ini ada masalah pernapasan. Masalah napas ini juga menyangkut pada organ jantung. Jadi penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, pembuluh darah, ya, sebagian pernapasan itu berhubungan langsung dengan jantung. Demikian juga penyakit yang masalah kejiwaan, stres, sakit jiwa, gila, ya, itu organ utamanya adalah jantung, ya, dan utama jantung. Termasuk gangguan pada otak nanti, kecerdasan, stroke, kurang daya ingatnya kurang, maka organ utama pilihannya adalah jantung dulu. Oke, tadi itu untuk poin untuk jantung. Yang kedua adalah masalah pada liver, ya. Biasanya masalah pada liver ini menyangkut penyakit yang berhubungan dengan kualitas darah. Kualitas darah, maksudnya kualitas darah ini, oh darahnya apakah terlalu kental, berlemak, kolesterolnya tinggi, itu kualitas darah. Kualitas darah, terus dia juga berhubungan dengan mata. Jadi gangguan-gangguan pada mata. Gangguan pada mata itu minus, plus, ya, mata merah, mata penglihatan kurang jelas, ya, katarak masuk di dalamnya, mata keranjang mungkin masuk juga di dalamnya. Lalu penyakit autoimun dan sendi, ya, autoimun dan sendi. Jadi semua penyakit yang dikategorikan autoimun dan itu organ utamanya liver. Apa aja sih autoimun? Banyak sekali ya, seperti lupus, kanker, itu termasuk autoimun, termasuk apa ya, rematik dianggap sebagai autoimun juga. Jadi itu organ utamanya adalah liver. Lalu gangguan-gangguan pada sendi, terutama pada sendi yang kaku, ya kaku. Jadi organ utamanya itu liver. Di sini teman-teman bisa paham? Paham, Sin? Paham. Paham ya? Lalu kita Paham. lanjut lagi ke organ limpa. Ini poin-poin buat mencari organ utama ya, pada organ limpa. Limpa ini bersangkutan dengan penyakit yang bermasalah dengan otot ya, seperti otot yang lemah. Jadi kalau dia stroke, ototnya lemah, itu berarti limpa yang tanggung jawab. Organ utamanya adalah limpa. Terus dia bertanggung jawab juga dengan masalah pencernaan seperti orang yang nafsu makannya nggak ada,
terlalu banyak makan, pencernaan berarti juga menyangkut lambung nantinya ya. Masalah-masalah pada lambung, maka limpa adalah organ utamanya. Demikian juga dengan pendarahan abnormal, darah abnormal. Maksudnya kalau kita berdarah kan seharusnya ada luka atau ada luka atau benturan apa menyebabkan pendarahan. Tapi ini abnormal. Abnormal artinya dia keluar tanpa ada kejadian sendiri seperti mimisan. Mimisan itu dianggap pendarahannya abnormal di bawah kendali daripada liver. Demikian juga kalau mengalami saat BAB, ini konteksnya adalah saat BAB mengeluarkan darah yang mengucur, bukan pada kasus ambeien ya. Tapi BAB ada darahnya. Kadang-kadang darah ini bisa mengucur. Ini juga termasuk kategori gangguan pada limpa. Lalu semua benjolan, ya. Semua benjolan kecuali kanker dan tumor itu di bawah kendali daripada limpa. Jadi misal kata ada benjolan lipoma, lipoma atau ada benjolan apapun, terbentur benjol itu juga dianggap gangguan pada limpa. Jatuh, terbentur palanya benjol, ini limpa yang bermasalah. Di limpa yang mengendalikan masalah benjolan-benjolan selain kanker dan tumor. Demikian juga dengan cairan sendi. Cairan sendi, jadi misal kata ada masalah ganglion, yaitu kan cairan sendinya bocor, atau lututnya kurang cairan sendi, biasa kalau oleh dokter itu disuntik ya. Atau dalam PCM ini dibawa kendali pada limpa. Kita perbaiki limpanya, nanti cairan sendinya oleh limpa akan diproduksi sendiri. Tentunya ditunjang dengan makanan. Lalu masalah yang berhubungan dengan paru-paru itu adalah masalah pernapasan, kelainan kulit, dan penumpukan cairan bagian atas. Jadi bagian atas itu penumpukan cairan dari diafragma ke atas, ya, dari hati ini ke atas. Ini disebut bagian atas. Kalau ada penumpukan cairan di situ, ya, ikut terlibat adalah paru-paru. Organ utamanya adalah paru-paru. Dia mengendalikan cairan bagian atas. Contohnya apa? Paru-paru basah sendiri, penumpukan cairan. Hidrosefalus, ya, kepala bayi yang membesar, ya, itu ada cairannya. Itu juga dibawa kendali paru-paru. Yang lainnya juga seperti glukoma. Glukoma walaupun sakit pada mata, dan glukoma ini berupa gangguan daripada penyumbatan saluran air mata di belakang bola mata. Jadi ada hubungannya dengan paru-paru nanti tanggung jawabnya ya, glukoma. Paru-paru ini juga dianggap sebagai organ pertahanan kita terhadap serangan dari luar. Jadi misal kata nanti musim-musim virus dan sebagainya, kalau kita belum terkena virus, belum terserang virus, untuk menguatkan imun kita, kita butuh dua organ yang bekerja sama. Yang pertama adalah liver, ya, dan paru-paru. Jadi kita harus kuatkan liver dan paru-paru untuk mencegah serangan penyakit dari luar, baik itu berupa virus, bakteri, apa aja namanya. Jadi untuk pencegahannya kita kuatkan paru-paru dan liver. Ya. Tapi kalau virus-virus ini udah masuk, paru-paru ini nggak dihitung lagi. Yang kita kuatkan adalah liver dan ginjalnya. Kalau dia udah masuk ya, udah masuk virus ya. Oke, itu tadi paru-paru. Lalu yang terakhir adalah ginjal. Ginjal ini berhubungan dengan kemampuan seksual pada laki-laki utama. Ya, kemampuan seksual berarti keperkasaan. Lain dengan libido, ya kalau libido tadi ada dikendalikan oleh paru-paru, keinginan seks itu dikendalikan paru-paru. Tapi kemampuan, kekuatan seksualnya, daya tahannya, tahan lama atau enggaknya, ereksinya seperti apa, ereksinya lemah atau kuat itu dipengaruhi, dikendalikan ginjal. Termasuk masalah kesuburan nanti. Masalah kesuburan itu spermanya kurang, sperma sedikit, atau pada wanita sel telurnya bermasalah, kecil, nah sedikit jumlahnya. Untuk wanita perlu ada catatan khusus ya. Jadi wanita yang sulit punya keturunan, ya, atau kita katakan lebih kasar sedikit mandul, tidak selalu bermasalah pada sel telurnya, jadi harus perhatikan. Ada juga yang memang punya penyakit rahim, seperti ada tumor, itu menghambat.
selesaikan dulu penyakitnya sesuai dengan kriterianya, baru benahi ginjalnya. Ginjal juga ikut membawahi otak ya, otak. Jadi kalau misal kata ada kerusakan otak, tadi kita cerita bahwa otak dipengaruhi oleh jantung, ginjal juga ikut berpengaruh dalam hal ini. Jadi kalau ada masalah otak, ginjal dan jantung jadi organ utamanya. Orang pikun, gampang lupa. Orang gampang lupa, pikun atau stroke ya. Berarti ada masalah pada otaknya, maka yang dibenahi organ utamanya adalah ginjal dan jantung. Ginjal juga membawahi organ gerak bagian bawah. Organ gerak bagian bawah itu kaki ya. Jadi kalau ada masalah-masalah pada kaki, maka ginjal jadi tanggung jawabnya juga. Lalu ada penumpukan cairan bagian bawah seperti bengkak pada kaki, maka ginjal juga terlibat. Jadi masalah cairan bagian bawah. Dalam manusia itu dianggap bagian bawah tuh di bawah pusar ya, pusar ke bawah. Jadi kita dibagi 3, pusar ke bawah, tengah, nanti di atas. Nah, cairan bawah itu yang dimaksud air seni, misal kata ada gangguan pada pembuangan air seni kan keluar dari bawah ya, nanti ginjal terlibat. Itu garis besar daripada cara kita menentukan organ utama. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang kurang paham teman-teman? Tadi masalah itu masalah virus kalau udah masuk ke dalam tubuh, untuk penangkapan pertamanya dari paru-paru dengan liver gitu ya. Kalau belum masuk ya, kalau belum masuk, mencegah dia masuk, kita tanganin adalah paru-paru dan liver. Ini belum masuk ya. Kemudian dia udah masuk, nanti di situ ada liver dan limpa atau dengan liver dengan ginjal. Liver dengan ginjal, liver memproduksi imunnya nanti ya. Ginjal imun ini tentunya akan kita pakai untuk melawan virus yang masuk. Nanti ginjal yang akan membuang virus-virus yang sudah lemah. Kalau peran limpa sendiri di situ untuk melawan antibodi. Nanti menyediakan suplai ya, suplai makanan, suplai sanipati makanan yang akan diproduksi jadi bagian imun nanti. Tadi limpa nggak termasuk ikut nanti di situnya ya? Enggak, tentunya nanti kalau kita kan membahas tadi virus termasuk, nantinya kita akan padukan dengan virus ini nyerang siapa gitu. Kalau virus yang nyerang paru-paru, berarti paru-paru ikut terlibat. Virusnya nyerang ke usus, berarti usus ikut terlibat. Jadi kita harus padukan. Nanti kalau di lidah juga misalnya kelihatan, oh bagian limpa ada masalah, berarti limpanya juga ikut dibenahi. Jadi peran si ginjal itu untuk menyaring virus tadi ya? Untuk membuang ya? Mengeluarkan virus yang dilemahkan. Oke. Ya. Masih ada lagi yang mau tanya, teman-teman, tentang 5 organ tadi, cara menentukannya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut lagi. Ginjal ada kistanya, Sensei, gimana itu kistnya? Ginjal ada kista. Ya. Kista kita tahu adalah bagian daripada benjolan yang berisi cairan. Oke, benjolan berisi cairan. Tumbuhnya bisa di mana aja, bisa di ginjal, bisa di kepala, di jidat gitu, bisa aja kista tumbuh mana aja. Nah, benjolan tadi kita katakan benjolan di luar tumor dan kanker di bawah kendali limpa. Sedangkan kista dianggap sebagai tumor jinak. Ya, kista dianggap sebagai tumor jinak, maka organ utama yang tangani adalah livernya karena dia masuk tumor. Tadi kita kembali lagi bahwa isi daripada kista itu adalah cairan. Berarti ada masalah yang menyangkut cairan tubuh, maka kita akan menangani liver dan pengendali cairan seluruh tubuh berupa limpa. Jadi liver, limpa, plus yes point-nya ada di ginjal. Jadi nanti liver, limpa, dan ginjalnya di terapi. Gitu. Bisa tangkap, Pak? Bisa, Sin. Makasih, Sin. Oke. Sensei? Iya, silakan. Kalau sering kena gampang mudah masuk angin itu kenapa ya, Sensei? Gampang masuk angin, ya. Tentunya angin juga dianggap sebagai salah satu patogen dari luar, ya. Dianggap patogen yang berasal dari luar. Dalam TCM dikenal bahwa patogen itu ada yang dari dalam, dari luar. Kalau dia penyebabnya dari luar, misalnya kena kipas,
kena AC, dia gampang masuk angin, berarti daya tahan bagian luar tubuhnya lemah. Daya tahan bagian luar tubuh itu apa? Bagian permukaan daya tahan utama kita adalah paru-paru. Di dalamnya tentunya ada yang produksi daya tahan juga, yaitu liver. Jadi angin, virus sama aja. Kalau kita mau nggak gampang masuk angin, mau nggak gampang diserang virus, kuatkan aja paru-paru dan livernya. Itu ya. Baik, terima kasih. Iya. Sin, Ya. tadi dikatakan bahwa liver akan terlihat di mata. Semua gangguan pada mata adalah tanggung jawab liver. Ini kasusnya, jadi ada bola matanya putih. Kayaknya malam nggak kelihatan, nggak ngeliat gitu. Apakah itu termasuk livernya, Pak? Termasuk ada cairan di situ ya? Kalau dia ada cairan, bola matanya akan terasa mendesak keluar atau nyeri pada awalnya, seperti ketekan. Kalau dia tanpa ada rasa nyeri, biasanya ada masalah pada liver. Liver. Nah, dia itu pernah kemarin periksa ke dokter, katanya ada saraf yang berarti maksudnya ke liver ya, bukan cairan berarti ya? Enggak ke liver ya, gangguan mata liver. Tentunya Liver, kalau ada ya. saraf yang putus, tentunya ada hubungannya dengan perintah dari otak ya. Tentunya livernya dibenahin, otaknya tadi, otak dipengaruhi dua organ utama, yaitu jantung dan Ginjal. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, tadi itu kisi-kisi buat menentukan organ utama ya. Lalu tentunya setelah kita menentukan dalam menerapkan terapi lintah, setelah mendapatkan titik-titik organ utamanya, kita pasti cari ES point-nya. ES point-nya itu titik sakit ya, atau dalam TCM biasa disebut sebagai AS gitu ya. AS, ES point, titik sakit. Titik sakit ini bisa di mana aja adanya. Jadi misal kata ada koreng di tangan, ya titik sakitnya tangan. Jadi bisa banyak sekali titik sakit itu. Orang stroke terutama, gangguannya di tangan, di lengannya, nggak bisa diangkat. Ini titik sakitnya lengan. Bebas, titik sakitnya bebas. Nggak harus ada dalam 36 titik di titik baku. Dia bebas, bisa di mana aja. Kalau benjol di sini, ya di sini tempatnya ya. Cuma titik sakit yang kita larang adalah bola mata. Ya, bola mata kita larang untuk titik sakit. Lubang pusar kita larang untuk titik sakit. Ya. Nah, titik sakit ini bisa tempat yang paling sakit atau organ yang sakit. Organ yang sakit, misal kata kena hepatitis. Hepatitis berarti ada virus yang nyerang hepar atau hati, liver ya. Ya, titik sakitnya liver. Yes point-nya itu liver. Liver beserta nanti tempat yang dirasa paling mengganggu. Kalau livernya kena, biasa dia akan mual, berarti ada bagian yang mual yang diterapi juga. Ya, atau organ-organ di luar organ utama, seperti di medis dikatakan ada pankreas. Kalau orang kena diabetes yang sakit pankreasnya, ya berarti pankreasnya itu yes point-nya. Sakit mah, ya, organ utama yang mengendalikan pencernaan itu limpa, itu titik organ utamanya. Yang sakit mahnya, mah itu lambung ya. Berarti yes point-nya ada di lambung. Gitu ya. Gimana aja. Kalau udah dapat yes point, ya di mana aja, udah dapat organ utama di mana aja, dan tahapan awal daripada terapi lintah udah dijalankan dengan baik. Seandainya kata nanti ada kemampuan pasien yang fisiknya cukup kuat, pasien dan fisik yang cukup kuat dan penggunaan lintah yang kita lakukan masih dalam kategori memadai ya. Misal katakan kita punya SOP 13 lintah sedang sekali terapi dalam satu sesi. Ya. Misal kita baru pakai 6 lintah dalam terapi yang dibutuhkan, maka kita boleh tambahkan lintah ke titik-titik penunjangnya. Ya, titik penunjang. Titik penunjang itu apa sih? Titik penunjang itu titik di antara 36 titik baku W, ya, di antara 36 titik baku W yang paling dekat dengan yes point, titik sakit. Ya, paling dekat dengan yes point, titik sakit. Misal kata yang sakit dalam kasus stroke adalah lengan. Ini yes point-nya di sini. Ya. Titik penunjang yang paling dekat dengan dia mana yang paling dekat dengan dia? Dari 36 titik yang paling dekat ke dia adalah 31, LP31 ada di sini. Maka titik penunjangnya.
Titik penunjang hanya diterapkan di sisi yang sakit, jadi nggak perlu dua-duanya. Sakit tangan kiri ya tangan kiri, tangan kanan tangan kanan. Satu lagi yang harus diingat bahwa titik penunjang ini nggak bang. Jadi bukan satu hal yang harus, nggak wajib diterapkan bila memungkinkan. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham ya. Tadi kita bercerita tentang menentukan titik-titik lintah. Tentunya kita juga harus bercerita tentang diagnosa. Kalau diagnosa meliputi dua hal paling umum, ya kalau statistiknya ada 4, tapi kita gabungkan jadi 2. Yang pertama adalah tanya jawab. Tanya jawab ini untuk mengetahui nanti apa sih penyakit, misal kata apalagi pasien datang dengan vonis dari rumah sakit, udah punya vonis, ini akan tanya jawabnya akan memberikan kesan yang sangat akurat buat kita. Medis mengatakan dia kena diabetes, kita udah bisa merangkai dulu awalnya. Rangkai diabetes berarti dia yang sakit adalah pankreas, yes, poinnya adalah pankreas, organ utamanya adalah limpa, ya. Kita udah dapat 2 poin ini. Ya, misalkan nanti ada bolak ya berarti yes poinnya tambah lagi di bolaknya. Udah dapat 2 poin. Lalu kita padukan dengan melihat, ya, atau melihat ya, diagnosa dengan melihat itu yang paling mudah itu tentu adalah lewat lidah. Lewat lidah. Ini ayatnya siapa ini? Diam kolam. Nanti siapin aja buat acara kolam ya. Ya, siap. Ya, observasi atau melihat dan tidak. Tentunya banyak poin-poin, tapi saya coba gabungkan per organ. Kita akan baca seperti apa. Yang pertama kita akan lihat gambar gangguan pada jantung di lidah. Teman-teman perlu ingat bahwa lidah itu adalah alat diagnosa saat ini juga, atau seketika. Artinya gini, jangan pakai foto lidah yang kemarin-kemarin buat diagnosa sekarang. Nggak bisa. Hari ini mau melakukan terapi, saat ini mau melakukan terapi, lakukan diagnosa lidah langsung. Lidah harus difoto dengan baik sampai ke pangkalnya. Kalau bisa lihat langsung, lihat langsung. Dan jangan biarkan lidah keluar terjulur lebih daripada 10 detik. 20 detik ya, maksimalnya 10 detik. Kenapa? Nanti warna lidahnya berubah. Oke, moderator mungkin bisa tayangkan foto lidah tentang jantung. Pertama, adminnya. Kita akan buka foto lidah. Poin dalam diagnosa lidah yang pertama kita cari adalah masalah kekurangan darah. Maka darahnya cukup atau tidak? Kalau darahnya cukup, baru kita bisa lakukan terapi lidah. Tahunya darah cukup atau enggak, gimana? Admin, tolong lidahnya, admin. Admin. Oh, Ya, tolong foto lidah tentang darah, kapasitas darah. Ini yang kapasitas darah dulu ya. Jadi simpel lagi, kalau kapasitas darah itu ada bisa dilihat dari 2. Lidah yang pucat dan kering, ya, pucat dan atasnya nggak punya lendir, itu kurang darah. Ya. Kalau lidahnya kurus, ya, kurus dan pucat itu juga kurang darah. Saya lupa masukin tadi. Oke, kita nggak apa-apa, nanti kita lihat dari jantung aja. Coba buka foto jantungnya. Gambar lidah yang pertama, jantung. Oke, ini gambar lidah yang pertama. Lidah memanjang ya, memanjang. Ini kalau lidah memanjang, lidah itu normalnya ada di sini. Kalau kita julurkan, normal ada di bagian ini, bawah tempat tumbuh rambut, di bulu halus, di laki-laki, bawah bibir, itu normal. Kalau dia melampaui ini, seperti pada foto, dia melampaui batas ini, maka dianggap lidah memanjang. Ya, lidah memanjang ini menggambarkan masalah pada jantung. Oke, lanjut lagi lidah berikutnya. Lanjut lagi foto berikutnya.
Assalamualaikum, Sinse. Waalaikumsalam. Admin, tolong foto berikutnya, sana sinyal kurang bagus sepertinya. Admin, foto berikutnya digeser. Jadi kalau ada melihat lidah yang memanjang itu tandanya gangguan pada jantung. Demikian juga nanti lidah memendek ya. Lidah memendek berarti saat dikeluarkan lidahnya nggak bisa melewati semua sampai di sini. Itu tandanya gangguan pada jantung. Oke. Nah, ini memendek seperti ini ya. Jadi keluarnya nggak bisa sampai di sini. Cuma di batas bibir. Ini juga gangguan pada jantung. Langsung skip lagi ya, Admin. Sinyalnya jelek seperti ini, susah sekali. Lalu retakan. Ya, retakan. Retakan kalau dia di tengah ya, tengah-tengah lidah sampai di ujung. Sampai di ujung. Itu menggambarkan gangguan pada jantung juga. Oke. Jantung. Ya, kalau dia retaknya sampai di ujung tapi ya. Sampai di ujung. Oke. Jantung. Retak itu mesti agak lebar ya, jangan cuma garis halus. Dianggap retak itu bukan retak. Kalau garis halus dan tidak. Oke, langsung skip lagi Admin. Retakan. Admin skip lagi. Panjang bibir retakannya tuh. Ya, retaknya sampai ke ujung berarti jantung. Tingali tadi. Oke, Admin di skip lagi. Sinyalnya jelek sekali sepertinya. Ya. Ini ada lidah yang kita lihat di ujungnya, yang dilingkari itu yang di ujungnya. Ya. Ujung lidahnya tampak lebih merah. Ya. Merah, sangat merah. Dan sedikit membengkak. Sedikit membengkak. Ini juga menggambarkan kondisi jantung. Jadi perhatikan yang dilingkari ya. Ya. Kalau dia merah dan sedikit membengkak, ini juga menggambarkan gangguan pada jantung. Tapi gangguan pada jantung di sini adalah gangguan berupa masalah psikologis atau emosional. Emosional. Nanti tinggal kita padukan aja dengan organ apa yang sakit. Jadi ini menandakan jantungnya terganggu karena masalah emosi. Apa kok jantung dikatakan bisa terlihat karena emosional? Karena jantung merupakan rumah bagi jiwa. Jadi kalau saat orang-orang yang sakit, nanti sakitnya apa aja boleh. Karena satu hal pikiran, stres atau apapun, itu akan terlihat di ujung lidahnya seperti itu. Ujung lidahnya memerah dan membengkak. Ya, itu tandanya jantungnya terganggu. Oke, Admin skip lagi. Iya. Ini ya tadi itu warna abnormal pada seluruh lidah. Warna abnormal, kita lihat lidah yang normal adalah warnanya merah muda ya. Kalau ini lidah ini keseluruhannya kelihatannya warnanya lebih ungu ya, agak ungu. Ini menandakan ada gangguan pada sirkulasi darah sebenarnya. Diawali dari jantung, sirkulasi kan sirkulasi darah itu kan dibawakan dari jantung ya. Dia lebih ungu, kita ada kemacetan darah. Ya, jadi menggambarkan jantungnya yang sakit, yang terganggu ya. Lanjut, Admin. Ya, kita lanjut ke limpa ya. Limpa, itu yang daerah yang digariskan itu menggambarkan seperti ada ceplakan gigi ya, ceplakan gigi. Ya, kalau ada ceplakan gigi begitu itu tanda limpanya sakit. Kalau orang sakit mah berarti limpa pasti sakit. Ya, ceplakan gigi. Jadi pinggir-pinggir lidah itu ada seperti bekas gigi ya, kayak tekanan gigi. Nah, itu menggambarkan limpanya yang sakit. Oke, lanjut. Ya, retak juga begitu. Retak vertikal tadi tengah-tengah, kalau sampai ke ujung dia berarti jantung. Kalau dia nggak sampai ke ujung, seperti ini nggak sampai ke ujung ya. Kalau nggak sampai ke ujung, itu berarti limpanya yang sakit. Ya, lihat yang dilingkari nggak sampai di ujung lidah. Ini berarti yang sakit limpanya.
Oke, Limpa. oke, skip lagi. Ini juga retak ya. Retaknya berantakan sekali atau biasa orang sebut retak horizontal. Ya, jadi retak dalam nggak beraturan, nggak beraturan. Kalau tadi kan tengah, ini nggak beraturan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu ya, nggak beraturan. Nah, ini juga menggambarkan gangguan pada limpa. Lidah membengkak. Jadi ini kelihatan lidahnya agak tebal ya, seperti bengkak gitu ya. Biasanya juga basah, tebal. Ini menggambarkan juga adanya biasanya ada benjolan-benjolan dalam tubuh. Ini adalah kendali daripada limpa. Ya, jadi kalau lidahnya bengkak dan atau menebal, itu tandanya ada masalah pada limpanya. Biasanya kalau dalam TCM disebut sebagai apa? Lembab ya, adanya lembab, penumpukan lembab. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Selaput lidah, ya. Selaput lidah, kalau dia lebarnya melebihi 2/3 lidah, jadi selaput putih ya, biasanya selaput yang abnormal tentunya. Lidah yang normal itu ada selaput tapi putihnya tipis. Putih tipis itu sebenarnya ada selaput tapi masih kelihatan warna dagingnya. Daging lidah kelihatan. Kalau dia 2/3, dia lebih dari 2/3, dia lebar, itu menggambarkan adanya masalah pada lambung. Lambung berarti organ utamanya limpa, gitu ya. Jadi organ utama tetap limpa. Oke. Nanti kalau dia punya selaput abnormal seperti yang sebelah kiri sedikit aja, ya, yang dilingkarin di pangkal lidah, itu dibaca nanti sesuai dengan peta lidah di samping ini. Yaitu area ginjal, berarti ada masalah pada ginjal. Selanjutnya paru-paru. Ya, paru-paru dibaca gangguan pada paru-paru terlihat daripada retakan, ya. Ada pengelupasan, maaf bukan retakan tapi pengelupasan di lidah bagian area paru-paru. Jadi petanya seperti ini, di bagian peta ini ada yang pengelupasan, supaya paru-paru terganggu. Jangan dilihat giginya ya, itu giginya bolong nggak ada masalah. Ya, yang dilihat tuh, yang dilingkari, ini adalah daerah paru-paru, itu sana ada pengelupasan di situ. Itu tandanya paru-parunya terganggu. Oke, skip lagi. Warna abnormal, ya. Warna abnormal, kita lihat yang dilingkari adalah warna abnormal di bagian daripada paru-paru, menggambarkan adanya gangguan pada paru-paru. Teman-teman, warna abnormal itu berarti dia punya warna menonjol sendiri ya. Soal kata dia biru sendirian, yang lainnya merah muda, ungu juga begitu. Warna abnormal bukan dibaca sebagai paru-paru aja, tapi dia juga bisa dibaca untuk organ lain. Tinggal di mana dia adanya. Warna normal bisa kata di daerah ginjal, berarti ginjal yang sakit. Bagian limpa, berarti limpa yang sakit. Gitu ya. Sampai sini bisa paham? Ada yang kurang paham boleh tanya. Ada yang kurang paham boleh tanya. Kalau untuk pembagian warna lidah seperti apa, Sin? Misalnya ungu, terus yang hitaman itu gimana, Sin? Lidah manusia pada normalnya adalah warna merah muda atau pink ya. Pink. Jadi kalau ada warna ungu atau biru, ungu itu menandakan stagnasi darah. Ya, ada darah yang stagnasi atau macet. Ya. Menandakan stagnasi darah atau qi, atau energinya macet ya, antara dua ini. Biasa kalau energi macet, darah ikut macet soalnya. Ya. Jadi warna ungu, ada warna biru ya, ada merah tua menggambarkan kerja organ yang overaktif, panas sekali. Ya. Biru juga sebenarnya kemacetan atau dingin. Biru tanda dingin. Ya, jadi nanti kita baca warnanya, bisa kata ada warna biru. Tinggal lihat peta di bagian mana yang biru, ikutin petanya. Oh, ini bagian apa? Itu ya. Assalamualaikum, Salam. Sin. Salam. Sin, mau tanya, Sin. Di luar warna, Sin. Lidah itu kan ada yang meliuk kayak mangkok gitu, Sin. Ada yang merata, ada yang mungkin meliuk ke bawah. Itu ada pengaruh nggak terhadap organ, Sin? Jadi lintah itu cekung gitu ya. Lidah. Ya, lidahnya cekung ya. Daging lidahnya cekung ke dalam ya. Betul. Nah, lidah cekung itu bukan masalah. Itu biasa akibat saat mengeluarkan lidah, ototnya terlalu dipaksakan, jadi ketarik. Oh.
Jadi kalau tekung dia nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke. Ada lagi yang mau Siap. tanya? Sin, Ya. tadi pas organ jantung kan ada yang itu masalahnya di jantung tapi terkait dengan emosi. Iya. Kalau yang tadi organ limpa sama paru yang terkait dengan emosi itu bisa ditandai dari. Jadi kalau gini, emosi dalam TCM walaupun dikatakan masing-masing organ itu ada emosionalnya ya, paru-paru, sendi dan lainnya. Tapi di lidah nggak terlihat langsung pada organ-organ lainnya kecuali pada dua organ. Dua organ yaitu jantung dan liver. Jantung dan liver terlihatnya di situ karena jantung dianggap bagi rumah, bagi jiwa, berarti dia menyimpan semua emosional itu akan mempengaruhi dia. Demikian juga liver karena menyimpan darah, maka darah ini akan mempengaruhi semua emosional. Yang terlihat cuma dari dua organ itu, masalah emosional. Buat yang lainnya, misal kata paru-paru dengan kesedihannya, ya, dia nggak akan terlihat ada yang istimewa pada paru-paru, kecuali misal kata seperti ini, ada kemacetan darah di paru-paru, lalu di ujung lidahnya membengkak, ya, nah, maka itu dianggap sebagai gangguan sakitnya, sakit paru-parunya gara-gara kesedihan yang berlebih atau memendam kesedihan. Terus yang lainnya seperti limpa ya, limpa. Kita anggap gangguan pada limpa seperti tapak gigi ya, bekas gigi tadi ya limpa. Limpa emosionalnya ada kekhawatiran, gitu ya, khawatir, sering khawatir. Jadi waktu dia sakit limpa gara-gara masalah emosional atau kejiwaan, maka kelihatan ada tapak gigi. Di ujung lidahnya nanti terlihat merah, membara, dan menebal. Ini tandanya dia sakit. Sakit limpanya gara-gara emosional. Gitu ya. Nanti yang dibenahi mana? Dua-duanya, jantung dan limpanya. Gitu. Paham? Paham, Sin. Sin lagi, Sin. Bentar ya, bentar ya. Ya bentar, Pak Boleh. Indra. Saya lihat Ibu tadi dulu. Ibu tadi bisa paham, Bu, dengan Bu siapa sih? Saya nggak lihat namanya. Iya paham, Sin. Terima kasih. Ya, nanti ada satu organ lagi tentunya di liver juga kelihatan kalau dia sakitnya karena emosional. Ya nanti baru kita bahas pas. Ya Pak Indra silakan. Terkadang pasien itu kan kurang mengeluarkan lidahnya secara optimal. Ya. Sehingga bagian ginjal sering nggak kelihatan di pangkal lidah tuh, Sin. Ya. Tapi efek lainnya suka kelihatan kayak kerak putih di wilayah lambung limpa sama usus besar. Apakah juga berarti ginjal terkena juga itu? Lambung, limpa, dan usus besar gitu, yang kelihatan. Pangkal lidahnya nggak kelihatan. Benar. Ya harusnya dilihat dong. Iya, kadang-kadang keluar sempurna, Sin. Omelin kok ngeluarin lidah susah amat sih. Apakah dia ginjal pasti ikut terganggu nggak? Nanti juga kita harus lihat dulu keluhannya apakah menyangkut ginjal enggak. Gitu ya. Iya, oke deh. Kalau ada masalah otak berarti ginjalnya terlibat. Dia ada masalah pembengkakan di kaki berarti ginjalnya terlibat. Iya. Ya. Tergantung Jadi jangan ginjal. ambil satu poin aja. Jangan satu poin aja, maksudnya gini. Jangan hanya berpatok pada lidah, ya. Oh di lidahnya nggak ada gambar ginjal, berarti nggak sakit ginjal. Tapi patokannya harus disinergikan dengan hasil kita wawancara tadi, tanya jawab tadi atau anamnesa. Waktu tanya saya kencingnya mampet, tapi di lidah nggak kelihatan ginjalnya bermasalah. Tetap aja di situ ginjalnya udah bermasalah. Oke. Ya, dari keluhannya kan udah ketahuan. Orang saya kencingnya nggak bisa kok dibilang nggak masalah gitu. Ya jadi padukan dua-duanya. Siap. Arah lidah, keluhan. Nanti kalau lebih mahir lagi bisa padukan dengan wajah dan lain-lain. Oke Bu, paham Bu? Oke, skip lagi. Siap. Oh, aku dong kok nanya. Iya, nanya Pi. Kalau di lidahnya banyak bintik-bintik, kadang di lidahnya tuh bintik-bintiknya menyeluruh, tapi kadang bintik-bintiknya cuman di area tertentu aja gitu kok. Gimana tuh kok? Bintik tuh bacanya kalau dia bintik dibacanya menurut peta lidah. Jadi bintiknya di daerah mana itu sakit. Kalau bintiknya menyeluruh, itu tandanya yang sakit jantung. Yang sakit jantungnya. Nah, terus begini, bintik itu juga harus bedakan, ada bintik merah, ya bintik merah, tandanya dia
kena serangan panas, angin panas ya. Ada bintik biru, tandanya dia kena serangan patogen dingin. Kalau bintik hitam, ya, bintik hitam, tandanya ada kemacetan darah dan energi di mana-mana di seluruh tubuh. Kalau dia menyeluruh, kalau enggak ya berarti dia per organ ya. Berarti kalau dia bintik merahnya menyeluruh di lidah, berarti itu Jantung. jantung kok. Ya, Jantung. Oke kok. oke. Kita masuk ke ginjal ya. Ya, tadi selaput abnormal. Tadi kita cerita, ini kalau kita lihat bagian depan lidah ini, normal selaputnya. Kelihatan warna pinknya. Tapi yang paling tebal adalah bagian ujung pangkal lidah. Di pangkal lidah kelihatan selaputnya tebal sekali, itu menggambarkan itu peta lidah, berarti dibaca sebagai gangguan pada ginjal. Jadi selaput itu kalau dia petak-petak kecil, ya seperti ini kan petak aja ya, kita baca sesuai dengan peta lidah, kena di organ mana, organ itu sakit. Kalau dia tadi yang di limpa itu adalah kalau selaputnya menyeluruh lebih daripada setengah, 2/3-nya, ya ada seluruhnya. Ini bacanya gangguan pada lambung dan limpa. Yang pertama terlimpa. Oke. Ya, skip lagi. Ya. Warna abnormal, ini kalau fotonya besar ini bisa kelihatan di pangkal lidah itu ada warna yang kebiru-biruan, keungu-unguan. Ya, jadi ungu, biru, itu tanda-tanda warna abnormal. Umumnya adalah ungu atau biru. Ya. Kalau dia seluruh lidah biasanya merah juga bisa. Kalau yang per wilayah umumnya adalah biru, ungu, sampai ke hitam-hitaman. Ada diagnosa lidah. Ya. Masalahnya diagnosa lidah. Ya, ini sedang diagnosa lidah, Pak. Oke. Ya, jadi kalau ada warna yang abnormal pada ujung pangkal lidah, ada warna abnormal yang kecil sedikit-sedikit, baca sesuai petanya. Kalau ini pada pangkal lidah, berarti ada gangguan sirkulasi darah pada ginjal. Kalau dia menyeluruh, misalnya seperti yang tadi, ungu menyeluruh gitu, tandanya ada kemacetan darah, yang terganggu utama adalah jantung. Ya, skip lagi. Ini apa itu? Bintil ya, bintil. Bintil itu seperti tumbuh jerawat kecil atau bintik-bintik kecil. Tapi ini nonjol ya, kalau bintil itu nonjol ya. Seperti orang cacar gitu ya, nonjol. Kalau tadi yang saya kasih TV adalah bintik-bintik halus ya. Ini adalah bintil. Bintil berarti dia ada tonjolan-tonjolan seperti jerawat kecil lah ya. Nah, itu bintil itu biasa terjadinya di daerah ginjal aja. Itu bisa kita baca sebagai gangguan pada ginjal. Sebenarnya nanti kalau lebih luasnya, ini merupakan gangguan sirkulasi darah pada ginjal. Ya. Tapi kalau dilintakan cukup kita tahu, oh ini ginjal sakit, tempel ginjal. Liver. Jadi kalau kita lihat liver ini ada bergerigi. Bergerigi dengan tapak gigi itu sering saru ya. Kalau bekas gigi atau ceplakan gigi atau tapak gigi, itu adanya di pinggir lidah, tapi posisinya di atas lidah. Di atas lidah. Kalau dia bergerigi, maka dia meliputi atas sampai samping. Atas sampai samping, bergerigi. Dia kelihatan di samping lidah, sisi lidah. Kalau dia di atas aja nama tapak gigi, kalau sampai samping, bergerigi. Bisa aja bergerigi di mana-mana, depan juga bisa. Ini menggambarkan nanti gangguan pada liver. Oke. Gangguan pada liver. Skip lagi. Warna ungu, kita lihat nih lidah, ada warna seperti ada urat ungu di sisi lidah. Ya, kedua yang dilingkarin ini ya, itu yang ditandai. Warna ungunya di situ. Warna ungu ini menandakan kemacetan Qi, sebenarnya, kemacetan energi, ya, kekuasaan CM-nya. Tapi kalau kita membacanya, bahwa ini yang sakit adalah liver, ya, terganggu adalah liver, disebabkan masalah emosional biasanya. Jadi emosional ada dua organ yang akan langsung terganggu, bisa terganggu dua organ yang terlihat nanti ya, yaitu jantung, ya, dan liver. Kalau di liver kelihatan begini, ini juga ada masalah emosional. Emosional apa? Nggak tahu. Kalau yang sakit nanti livernya, ya emosionalnya berarti kemarahan. Kalau yang sakit nanti misal kata
ginjalnya berarti dia sering nyimpen takut, kan gitu ya. Ini cuma mencirikan bahwa masalah emosional. Nanti benahinya gimana kalau misalkan dia sakit gara-gara takut? Takut berarti ginjal ya. Karena dia terlihat si liver ini macet ya, maka benahi juga liver dan ginjalnya. Sampai sini bisa paham? Ya, Sin, siap. Yang lain mungkin bisa paham. Kalau dia mau tanya aja, nggak usah screen. Paham, Sensei. Paham ya? Oke, jadi kalau ada tanda seperti ini, tandanya dia sakit gara-gara masalah emosional yang disimpan. Ya, emosional itu baru jadi penyakit kalau disimpan lama atau sangat meledak. Sin. Marah, sangat meledak sekali. Ya. Marah, disimpan lama sakit. Oke, ya Mister. Tadi jantung, kalau dari emosional dari jantung kan terlihat dari warna gitu ya. Di ujung lidah, warnanya merah dan membengkak. Kemudian liver pun sama, warna ya, bukan dari gangguan lain atau bergerigi dan sebagainya, enggak. Bukan dari warnanya. Ya, dari warnanya ya. Yang di lingkar ini tandanya yang bermasalah itu. Nah, ada berwarna warna dan agak ungu. mungkin bengkak gitu ya. Warnanya agak ungu ya. Hmm. Kalau di liver agak ungu warnanya. Hanya ungu aja atau ada warna lain nanti ketemu bengkak Enggak, merah? biasanya nggak ada bengkak merah, itu ungu biasa. Ungu. Ungu tandanya gini, kalau pertanyaan Mister ini mau nggak mau ngarahin saya ke TCM. Ungu tandanya ada kemacetan Qi. Ya. Kita tahu Qi liver itu harus naik ke atas. Ya. Liver harus naik ke atas. Kalau dia macet, nanti dia akan menyerang ke organ lain. Sehingga menimbulkan masalah. Nah, emosi-emosi tertentu akan membuat Qi ini macet. Atau buyar. Maka yang terpengaruh adalah livernya. Kalau dalam TCM klasik nanti liver dikatakan sebagai organ pelancar Qi. Ya. Sedangkan emosional dianggap sesuatu kondisi yang akan merusak daripada aliran Qi, sehingga liver ikut terkendala. Itu ya. Sin mau tanya, Sin. Ya, silakan. Kalau semisal pinggirnya tuh warnanya merah gitu Sin, tanpa lapisan untuk yang bagian livernya, termasuk apa itu, Sin? Merah tanpa lapisan. Iya. Termasuk gangguan liver, sakit liver. Livernya sakit. Ada gangguan di situ. Itu termasuk emosi yang marah? Enggak. Bukan. Enggak, bukan. Jadi jangan kalau emosian dong. Kalau marah jadi ke jantungnya ya, Sin ya? Iya, nanti larinya terlihat merah di jantungnya, di lidahnya seluruhan bisa merah sekali. Jadi warna merah itu menggambarkan organ ini sebenarnya dalam kondisi yang sangat bekerja dengan melampaui batas ya. Jadi dianggap overaktif. Rasa-rasa seperti itu bisa menaikkan warna ke dalam lidah. Ya, makasih Sin. Yuk, sama-sama. Ini yang nanya kelas berat semua nih kayaknya. Trainer ikut nanya. Izin nanya, Sin. Silakan. Kalau dengan Pak Muhayat, Sin. Oh, ya silakan. Kalau ujung lidah membelah hampir seperti lidah ular itu dibaca jantung ya, Sin? Nah gini Pak, sebenarnya lidah kita ini ujungnya adalah oval ya. Kadang-kadang terlihat membelah seperti ini juga terlihat membelah sedikit ya. Gitu ya. Membelah di ujungnya. Iya, ini kan kelihatan membelah. Kalau belahnya seperti ini, normal. Ini sebenarnya normal karena tarikan otot lidah ke luar. Tapi kalau dia membelahnya tajam ke dalam, ya, tajam kayak pecah ke dalam gitu, itu dianggap gangguan liver karena bergerigi jatuhnya. Oh iya ya. Paham Sin. Oke, terima kasih. Lagi mau tanya? Sin. Ya. Kalau seumpamanya lidah warnanya merah, nggak ada selaput sama sekali, itu kenapa sih? Lidah tanpa selaput itu menggambarkan banyak hal sebenarnya. Selaput bisa menggambarkan adanya patogen dari luar, selaput bisa menggambarkan kondisi daripada lambung. Tapi selaput yang lidah itu harus punya selaput tipis, itu normalnya. Kalau sama sekali nggak punya selaput lagi, ya lidahnya kelihatan merah dan nggak ada selaputnya sama sekali, itu menandakan esensi dalam limpanya sudah habis. Kemerosotan esensi Qi limpanya dan merosot ya. Ini konteks yang sangat bahaya. Jadi kalau teman-teman saran saya kalau ketemu kasus tapi
begitu keluarin lidah nggak ada selaputnya, walaupun orangnya kelihatan masih segar bugar, lebih baik hindarin dulu. Ya, lebih baik hindarin. Karena saya nggak berani mengatakan orang pasti mati ya, itu bukan kuasa saya. Kans untuk mendekati ke sana itu ada. Nanti ada beberapa kondisi yang harusnya teman-teman hindarin kalau ketemu pasien. Misalnya kalau pasien, di antara area alis ini, kening, di area alis, kita melihat ada warna semu kuning yang kusam, itu juga sebaiknya dihindarin. Ya. Itu juga menandakan si perutnya udah mulai merosot. Ya, kalau si Tapi perut Sin, merosot itu, Sin, ya, ya, tapi lidahnya itu masih basah Sin, tapi nggak kelihatan selaputnya. Gimana iya, tuh? kalau nggak ada selaput, tandanya esensinya udah mulai habis. Nanti bisa tumbuh selaput nggak? Bisa, kalau dia membaik tumbuh selaput, tapi ini dalam kondisi yang riskan sebenarnya. Saya nggak mengatakan orang itu pasti mati, enggak, tapi kondisi yang lagi riskan, nanti lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Kalau ada semu kuning ya, kusam, itu juga sebaiknya dihindari pasiennya. Hindari, kan terapis Sin, juga gini, jangan sampai kita terjebak karena pengen uangnya terus pasien ada masalah, kita juga rusak nama baiknya. Ya, apalagi Sin, ya. mertua kita ya kata Sin saya bilang tipis nggak ada selaputnya, ya dari yang kata Sin saya lalu saya rujukan tuh sampai sekarang masih hidup Sin. Oh iya, saya nggak mengatakan orang pasti mati kan gitu, tapi riskan kan gitu ya. Kalau kita mengatakan mati kan saya bukan malaikat, kita bukan malaikat, Ya. jadi jangan memastikan. Makanya selaputnya itu kan bersih banget tuh, nggak ada selaput sama sekali, warnanya Iya. merah banget. Udah Iya. gitu pendek lidahnya. Dan kan harus tanya juga gini loh, saya juga punya pasien yang bahkan belakang tubuhnya, punggung tubuhnya, di bagian punggungnya ini udah bolong. Jadi kelihatan organ dalamnya. Itu juga nggak mati. Nggak mati. Nggak mati. Kenapa nggak mati? Ya karena ada sesuatu dalam. Ada yang nggak wajar. Itu juga bikin orang nggak mati. Kan nggak mati itu banyak caranya. Berarti gangguan goib juga bisa menguatkan orang nggak mati gitu sih ya? Bisa. Contohnya orang yang pasang susuk kan. Dengan Ada susuk istilahnya tertentu. Ya, dengan bahasanya, dengan istilahnya keadaan normal yang seperti itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau Bisa. dengan abnormalnya, kalau dia punya mainan goib gitu kan, maka dia akan Nggak harus ya, nggak harus ya. Dan maksudnya gini, tadi kita mengatakan bahwa hindari orang yang lidahnya nggak berselaput lagi. Tujuan saya adalah menyelamatkan terapis. Jangan sampai timbul fitnah nanti, begitu tanganin tahu-tahu memang udah waktunya dia pulang. Saya nggak pernah mengatakan dia pasti mati. Ya, dan saya mengatakan bahwa selaput ini bisa tumbuh lagi kalau dia membaik, tapi kan kesana ini agak berat, jadi agak berat tapi ada gitu ya. Kan sebaiknya dihindari kalau kita jadi terapis daripada nanti terapis. Nah, apa lagi pegang orang, habis kita bisa urusannya panjang. Ya bukan berarti dia pasti mati. Demikian juga tanda di kening tadi bukan berarti pasti mati. Ya, ada lagi tanda di tempat tumbuh bulu mata bawah ini. Ya, bagian bawah mata bagian bawah tempat tumbuh bulu itu. Itu juga kalau dia udah kering, kelihatan hitam, kering. Ya, biasanya keriput kayak kulit kacang gitu ya. Itu juga menandakan esensinya udah habis. Jadi mainan kan kemungkinannya sebaiknya dihindari gitu. Yang lain Gitu ya. Selain selaput lidah, apa lagi sih? Yang Ya tadi tanda-tanda kening, di keningnya, di tempat tumbuh bulu matanya. Ya sebenarnya banyak sekali ya tanda-tanda seperti itu ya. Tapi yang paling menonjol dan gampang dilihat itu. di kening ya, paling enak ya. Iya, kening ya. Ingat, ini cuma petunjuk gambaran esensi ini menipis. Atau si perutnya merosot. Tapi bukan patokan bahwa dia bakal mati. Itu nggak ada urusan Nanti, kita. Limpa itu kan, perut kan masuk limpa sama lambung, apa limpa aja sih? Limpa sama lambung. Itu peranan paling penting dalam hidup manusia. Karena limpa ini kan nanti untuk masalah pencernaan. Kalau limpa sama lambung dia nggak punya tenaga mengolah, ya ini pandangan di sini. Kalau dia udah nggak bisa mengolah, berarti
saripati makanan yang kita makan nggak disalurkan lagi nanti, maka pelan-pelan organ lain akan kekurangan gizi, maka lama-lama kan habis, kerjanya berhenti karena nggak ada gizinya. Pantas juga Sin ya, maaf nih Sin, lanjut ya Sin ya. Pantas juga orang tanda-tanda kematian itu pupnya itu seperti coki-coki, kelengket, kental gitu Sin ya. Oh ya. Itu Ya. udah pertanda juga perutnya sudah merosot ya Sin. Ya, nanti banyak kok tanda-tanda lain seperti maaf, lubang anusnya kalau ada yang nyentuh, kalau sakit disentuh ringan itu udah nggak menutup, itu saya udah mau. Sin, saya mau tanya, boleh? Silakan Bu. Ini putri saya kan berapa hari ini kayaknya bermasalah dengan lambung. Ya. Lidahnya putih, tebal. Kemudian ada retakan 3 di tengah 1 di dekat jantung itu kan kiri ya, lidahnya itu retak. Kemudian matanya bawaannya ngantuk aja. Kenapa itu sih? Bawaannya ngantuk, ada retakan nggak beraturan ya, berarti ya. Nggak beraturan itu gambaran tentang kondisi limpa yang nggak bagus ya, nggak sehat. Kalau limpa nggak sehat, berarti dia nggak bisa mendistribusikan cairan, maka salah satu yang tampak di gejala-gejalanya adalah orang itu mager ya, malas gerak, merasa berat, kepala merasa berat, badan merasa berat, termasuk mata. Orang yang habis makan terus bawahnya ngantuk, itu juga tandanya limpanya nggak sehat. Ini memang pengaruh dari limpa itu. Dia punya masalah limpa dan lambung, maka saran pertama adalah jangan banyak pikiran, jangan stres. Ya, karena stres itu memicu sekali. Ya, jangan stres. Jadi kalau punya pikiran apa, ya udah. Semua orang bisa mikir kan, setiap ada kelas ada yang protes. Masa kita nggak mikir itu? Mikir, tapi kan cari sisi baiknya. Kalau kita ada masalah, cari sisi baiknya. Kalau kita berkeluh kesah aja kan nggak selesai. Iya. Ya gitu ya. Terus yang harus saya perbaiki dari LP berapa aja sih? Ambil dia LP 8, 10, plus LP 9 ulu hati. Kalau nanti kita lihat dia ada masalah pada emosionalnya, tentunya jantungnya dan otaknya. LP 13, senjajar puting, LP 19 perlu diambil. Baik, Sinse. Terima kasih, Sinse. Sama-sama. Saya mau nanya. Ya, baik. Tadi Sinse bilang orang yang esensinya sudah berkurang itu lubang anus tidak menutup. Iya. Nah, saya teringat ada orang dia itu masih seperti biasa, seperti biasa, tapi dia BAB terus gitu. Maksudnya saya gitu anus berarti ya, berarti di Gitu loh, yang saya masuk anus nggak menutup tuh gitu. Contohnya gini, kalau ini lubang anus ya, kalau kita bisa kata sentuh dengan kain ya, ini dia akan berkerut gitu, akan menahan seperti orang nahan geli gitu ya, sedikit merapat gitu. Nanti kalau disentuh dengan kain nggak ada reaksi sama sekali. Ini tandanya esensinya juga ada merosot. Jadi bukan dia nggak bisa tahan BAB aja. Kalau dia nggak bisa nahan BAB, berarti bisa ada masalah pada ginjalnya juga, nanti berupa ginjal itu mengendalikan 2 lubang bawah, bisa mengendalikan lubang anus ya. Oh gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sin, bentaran Sin. Ya. Sin. Ya, Sorry, silakan. saya mau mempertegas tadi lidah tanpa lapisan. Itu menggambarkan lidah itu kering gitu Sin ya? Nggak ada selaputnya, jadi di atas lidah kita kan selalu ada selaputnya. Nggak harus kering ya, di atas lidah kita ada lapisan tipis. Ini sama sekali nggak ada lapisannya lagi. Oh gitu. Tapi kawan-kawan jangan punya prasangka, oh begitu nggak ada lapisan besok dia pasti mati, enggak ya. Iya. Maksudnya bisa aja nanti sulit dipulihkan. Kita akan mencari yang lebih aman, safety buat kita. Beberapa kali juga seperti Husni juga pernah pegang orang yang kesalahan dengan pegang gitu ya. Oke, itu tadi tentang liver. Tadi gambar lidah udah habis ya. Yang saya tanyakan seperti apa? Kita tanya aja nggak apa-apa. Selaput lidah seperti apa, Sin? Gimana?
Suaranya agak ribut, Pak. Gimana? Selaput lidah seperti apa gambarnya, Sin? Selaput lidah seperti apa? Coba skip ke depan lagi, admin tadi kasih gambar lidah. Yang mana aja biar saya gambarin. Bentar ya. Nah, ini yang putih semuanya ini selaput lidah. Oh, seperti itu selaput lidah. Berarti itu bukan berarti kelainan pada lidah, bukan, Sin? Gimana? Kalau ada putih semua di lidah bukan berarti ada kelainan di lidah, bukan? Di apanya? Di lidah, kalau di lidah ada Enggak. putih. Itu memang menunjukkan kondisi. Nah, ini juga sama, ini selaput lidah putih tipis. Jadi kelihatan warna daging lidahnya. Gitu. Ya, jadi seluruh lidahnya ada lapisan tipisnya kan gitu. Kalau dia nggak punya lapisan lagi, nanti lapisan tipisnya nggak kelihatan lagi, tinggal merahnya aja. Oh gitu, ya. Habis itu merah poro. Oke, ada lagi mau tanya? Ya. Tentang gangguan itu ya. Gimana, Bu? Tanya ini tentang kalau dikolaborasikan sama tes darah, kalau di medis itu kan Iya. yang liver itu SGPT-nya itu. Makanya kurang jelas, Bu. Tolong, Bu, perjelas. Mana liver gimana? Tes medis liver itu gimana? Ya terapi ya. Kalau di medis Coba admin yang nggak itu di-mute dulu, admin. Jadi bisa ngomong. Ya, Bu. Silakan, Bu. Iya gini loh, Sin. Tengok sampai milu sisan merah ya. Aduh, ada yang masuk soalnya suaranya ya. Iya. Lanjutkan aja. SGPT kan sebagai tanda. Ya. Admin tolong yang nggak aktif di mute dulu, mungkin punya Pak Indra mungkin ya. Ya Pak Indra yang keluar suara ya. Pak Masdar Helmi tolong di mute dulu. Mana Bu? Yang sore Lanjut aja. bukan kae, bukan antos sane masuk, rakot maning tengah-tengah delon dingin tengah. Assalamualaikum. Ya, Lanjut. gitu, Sin. Kalau di tes darah itu kan menandakan ada gangguan di liver ketika hasil SGOT, SGPT Iya, betul. bermasalah. Nah, ketika dicek di tadi di darah itu SGOT, SGPT-nya normal sih. Iya. Itu bergerigi lah, itu Iya. hanya apa ya tadi itu Oke. sakit Saya apa paham, Pak. terganggu atau bagaimana ya, Sin? Saya paham pertanyaannya. Jadi gini, di lidah kelihatan livernya terganggu, kan gitu ya. Nah, di lidah kelihatan livernya terganggu, tapi di cek lab kok livernya bagus gitu ya. Ya, betul. Itu ya. Iya. Kalau gitu. Nah, ini pertanyaan bagus buat teman-teman semua. Nanti sering ada pasien akan nanya gitu. Ah, katanya jantung saya terganggu, saya udah cek lab kok jantung saya normal gitu. Oh enggak gitu. Kata-kata terganggu ini perlu kita cermati dan kata sakit. Ya, jadi antara sakit dan terganggu itu perlu dicermati. Terganggu fungsi liver misal kata, kalau dalam medis fungsi liver kan lebih condong ke masalah daya tahan tubuh, imunitas, penyaring darah dan sebagainya ya. Sedangkan di TCM tadi liver juga menyangkut tentang emosional, ya, tentang liver yang menyimpan darah, tentang liver yang mengendalikan sendi. Ya. Jadi terganggu itu belum tentu sakit, bisa aja fungsinya terganggu. Fungsinya terganggu. Ya kalau medis kan nggak mengenal tentang fungsi-fungsi seperti emosional, tentang kalau buat medis, misal kata liver, orang nyimpen marah, ya nyimpen marah. Orang kalau nyimpen marah, secara medis tentunya yang masalah adalah otaknya kan gitu. Ya orang dendam, stres, masalah
Jadi kesimpulannya bukan sakit liver, tapi ada fungsi liver yang terganggu gitu ya, Sin ya? Di TCM nanti kita menggunakan organ-organ kita, sehingga kita istilah medis itu nggak selalu harus ada dalam TCM. Jadi orang sakit paru-paru dengan paru-paru terganggu itu beda, Bu, ya. Ya, beda di mana? Kalau buat orang medis yang dilihat paru-parunya sakit apa enggak. Tapi kalau TCM paru-paru tadi mengendalikan keringat, mungkin banyak keringat atau eksim. Contoh yang paling gampang eksim, gatal-gatal. Kalau di kita kan itu benahin paru-parunya. Berarti kerja paru-parunya terganggu, kan gitu, ya. Kerja paru-paru terganggu. Sedangkan kalau di medis, eksim itu sakit kulitnya aja yang dibenahi. Jadi ada perbedaan pandangan di sini. Itu ya, Bu. Iya, oke, Sin. Ya, jadi terganggu itu nggak harus selalu sakit gitu. Karena fungsi di TCM itu lebih luas daripada medis tentang organ. Kalau medis dia nggak akan benahi limpa untuk masalah diabetes, yang dibenahin pankreasnya. Nah, kita menganggap pankreas itu dikendalikan oleh limpa, sekarang limpanya diperbaiki. So,